Ya, halo pemirsa TVRI Kalimantan Tengah dimanapun Anda berada. Dialog Suara, Suara Wakil Rakyat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menjumpai Anda kembali. Bersama saya Esti Devitasari dan hari ini kita akan berbincang mengenai reses serap aspirasi masyarakat. Silahkan Anda bergabung bersama kami di line 053632345157. Dua orang narasumber telah hadir bersama kita. Yang pertama ada Bapak Haji Muhammad Rizal, Ketua Tim Reses Dapil 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat sore, Pak. Selamat sore para pemirsa TVRI Kalimantan Tengah. Ya, terima kasih. Yang kedua ada Bapak Heru Hidayat, Tim Reses Dapil 2 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, seperti di awal tadi saya sudah menyampaikan kepada pemirsa, masih belum maksimal nih Pak ya untuk menyampaikan ke desa-desa masalah sektor-sektor yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke. Baik, di Dapil 2 seperti apa? Pak Heru, silahkan. Iya, Mbak Esti dan pemirsa. Saya mewakili Dapil 2, Kalimantan Tengah 2, yaitu meliputi Kota Waringin Timur dan Seruyan. Jadi kalau saya bilang a great time, jadi waktu yang tepat, momen yang tepat, karena kita habis membahas APBD 2014, sehingga reses kali ini menjadi momentum yang berharga buat kita dan juga masyarakat. Kita melakukan kegiatan reses kali ini ke 4 kecamatan. Kecamatan Antangkalang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kecamatan Telawang, dan Kecamatan Hano. Luar biasa Kecamatan Antangkalang, kita bisa berjumpa dengan masyarakat, dengan tokoh, dan juga pemerintah setempat yang begitu antusias. Ada 3 hal yang sebenarnya kita ingin lakukan dalam reses ini. Yang pertama adalah kita ingin mendapatkan masukan aspirasi dari masyarakat kaitannya dengan pembangunan apa yang harus kemudian ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, kita juga memberikan informasi apa-apa saja yang telah dilakukan di DPRD Provinsi, sehingga apa yang menjadi bagian dari keterwakilan kami ini juga bisa nyampe kepada masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga, yang ini juga penting adalah sinergisitas. Seperti Pak Rijal sampaikan bahwa sekarang ada PP 38 tahun 2007 yang kemudian di situ ada pembagian urusan pemerintahan. Jadi ada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota. Nah, disitulah kita bisa mendapatkan beberapa hal masukan yang kemudian nanti kita bagi sesuai dengan kewenangannya, dan tentu saja ketika nanti ini kewenangan provinsi, kita akan jadikan bahan rekomendasi buat pemerintah daerah provinsi, ya, terutama SKPD dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan. Kemudian juga kalau misalkan ini kewenangannya kabupaten, jadi kalau kewenangan kabupaten kita pun juga sampaikan ketika kita bertemu dengan bupati atau yang mewakilinya, ini loh aspirasi dari masyarakat yang menjadi kewenangan kabupaten. Sehingga kita berharap ada sinergisitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun juga pemerintah daerah kabupaten kota yang akhirnya lebih dioptimalkan untuk pembangunan. Dan kita juga berharap tidak ada overlap gitu ya, tumpang tindih antara program kegiatan satu dengan yang lainnya. Nah, dan sebagaimana tadi Pak Rijal sampaikan, memang kita melihat bahwa di daerah-daerah ini yang sangat diperlukan adalah bagaimana kualitas pendidikan. Jadi pendidikan di daerah-daerah tentu sangat terbatas sekali, terutama seperti di Antangkalang ya. Beberapa masyarakat menyampaikan kepada kita, mereka sangat kekurangan guru, sangat kekurangan guru. Padahal buat bagi kita termasuk bagi saya, kemajuan suatu daerah atau wilayah itu akan sangat tergantung kualitas sumber daya manusianya. Jadi kalau manusianya itu berkualitas baik, maka dia akan menunjang pembangunan daerah tersebut. Nah, itulah yang saya harapkan pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah juga bisa memberikan sebuah penanganan melalui program atau kegiatannya yang kemudian bisa memberikan suplaian tenaga ya, walaupun sekarang sudah ada penerimaan, tapi saya kira ini penting jadi perhatian khusus, terutama dalam hal penempatan ya, dan ini juga menjadi kewenangan kabupaten, penempatan, mutasi dan sebagainya. Dan apalagi kita punya program namanya Kalteng Harati, Kalteng Barigas. Kalau Kalteng Harati kita punya DAK yang itu kemudian dibagi di 13 kabupaten 1 kota. Kemudian dari DAK itulah sesungguhnya kita bisa juga membangun misalkan perumahan untuk guru, ruang kelas baru yang itu dianggarkan melalui DAK, dan itu bisa menjadi suatu motivasi buat para guru yang ditempatkan di daerah-daerah. Mereka akan lebih nyaman, awareness, dan juga
punya kepedulian Iya. dengan daerahnya. Iya. Nah, itulah yang kemudian kita berharap bahwa hal penting dari reses itu. Ya, artinya di sana pendidikan dari pantauan tim Anda masih belum merata untuk daerah yang di mana Anda melakukan tatap muka dengan masyarakat? Betul sekali, Mbak Esti. Jadi memang itulah yang dirasakan masyarakat. Bahkan ada satu sekolah cuman hanya berapa guru, dan guru-guru lainnya itu hanya sebatas kontrak gitu ya. Yang secara budget anggaran mereka juga sangat kekurangan gitu. Sementara yang harus dilakukan oleh para siswa ternyata untuk ujian nasional aja sama. Antara kota dengan daerah-daerah. Nah, padahal dari sisi ya keberadaan guru-guru untuk mendorong mereka supaya juga memiliki peningkatan wawasan keilmuan yang kuat. Iya. Saya kira itu yang penting, selain tadi juga masalah kesehatan, infrastruktur, penerangan ya, yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita supaya program-program di APBD 2014 ini lebih real, ya, kemudian juga bisa bermanfaat pada masyarakat, dan ya tentu saja ini kalaupun ada progres yang baik, tentu ini suatu hal yang kebanggaan buat kita, ya, kita semua warga Kalimantan Tengah dalam mengalokasikan maupun juga menempatkan program kegiatan melalui APBD 2014. Oke, baik. Di awal juga Anda tadi menyampaikan bahwa sinergitas memang harus terjalin di sini. Apakah di sana juga dalam penerapan yang Anda sampaikan tadi itu sinergitas antara kabupaten, provinsi maupun pusat sudah berjalan maksimal ataupun optimal dengan adanya banyak keluhan masyarakat terkait pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan? Bagaimana menurut Anda untuk sinergitas sendiri? Iya, sampai saat ini saya belum mendapatkan sesuatu yang optimal ya. Oleh karena itu ini harus perlu diperbaiki terus ya, karena ini adalah suatu hal yang dinamis ya, terutama masalah ya guru dan tenaga kesehatan ya. Kemudian juga mengenai ya, keterbatasan anggaran di kabupaten. Nah, inilah yang saya berharap bahwa ada koordinasi yang intens antara pusat, provinsi, kabupaten dalam rangka sinergitas tadi. Gitu. Iya, oke. Keterkaitan dengan di awal Pak Rizal juga tadi menyampaikan bahwa perlunya pemahaman pada masyarakat ini adalah kewenangan kabupaten, provinsi. Ini bagaimana juga di daerah Anda? Apakah masyarakat juga begitu memahami bahwa ini adalah Dewan sebagai jembatan antara pemerintah, kabupaten, dan provinsi? Pemahaman masyarakat sendiri apakah memang sangat-sangat minim sekali terkait kewenangan dalam hal pembangunan ini? Ada pemerintah kabupaten, kemudian ada provinsi, ada pusat seperti yang disampaikan oleh Pak Heru tadi. Silakan. Ya, memang. Oke, baik. Maaf, saya potong dulu Pak Rizal karena ada Pak Yulianto dari Buntok Barito Selatan ingin bergabung bersama kita. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore. Dialog Suara. Selamat sore. Ya, Pak Yulianto silahkan. Dari Buntok. Iya, selamat sore Bapak-Bapak narasumber. Selamat sore. Pak Mungkin Yulianto. pada kesempatan ini saya usulkan ke TPRI Kalteng barangkali bisa dijadwal anggota DPR masing-masing kabupaten, Bu. Iya. Sehingga itu bisa luas kita mendengar apa sih keluhan masyarakat di kabupatennya. Nah, tapi tidak mengurangi dari mereka yang duduk di provinsi. Iya. Terima kasih Pak atas dialognya sore ini. Mhm. Yang pertama, provinsi, di tiap provinsi ya, itu terbatas segi anggarannya yang dimana untuk bupati, untuk provinsi luas. Oleh karena itu, anggaran memang terbatas. Yang paling krusial adalah mereka di DPR di kabupaten. Sehingga di sana sebenarnya keluhan, apa sih pekerjaan DPR di kabupaten untuk mendengar aspirasi rakyat sehingga bisa terakomodir semua. Sehingga pemerintah kabupaten bisa memfollow up itu. Iya. Itu harapan kita sebagai masyarakat. Yang kedua, dalam rangka riset, seperti dijelaskan Bapak tadi, memang yang itu terus infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Kesehatan, ya. Nah, muncul pertanyaan, apa sih pekerjaannya kemarin riset yang tahun-tahun belakang tuh? Kalau seperti itu terus, apa blow up-nya ke pemerintah daerah? Iya. Sehingga itu bisa terkomodir semua. Harapan kita dalam riset itu ada blow up-nya, Pak. Sehingga benar-benar kalau kesehatan, mungkin kabupaten tahun berikutnya, Pak, tidak ada lagi keluhannya seperti itu. Iya. Seperti itu, Pak. Nah, harapan kita ke depan ini DPR benar-benar berfungsi. Satu dari riset itu terhubungan masyarakat seperti ini, tolong itu dipercepat sehingga dia masuk dalam APBD 2 maupun APBD 1. Iya. Sehingga masyarakat bisa menyimak semua, merasakan oh inilah
perwakilan kita di DPR Provinsi maupun Kabupaten. Oke. Terima kasih, Mbak. Ya, baik, terima kasih Pak Yulianto dari Buntok Barito Selatan. Silakan Pak Rizal juga Pak Heru bisa langsung ditanggapi. Pak Rizal terlebih dahulu ada poin pertama, terima kasih atas inputnya, akan ditampung juga oleh TVRI Kalimantan Tengah, akan sering jadwalkan juga di Selamat Pagi Taman Bunga Pak Yulianto, bahwa kita juga sering juga didatangi oleh DPRD anggota dari kabupaten, dan itu juga akan kami terima inputnya. Baik, kemudian untuk 3 poin selanjutnya untuk masalah yang sangat krusial adalah DPRD kabupaten ini, sebenarnya harusnya mereka memiliki peranan yang sangat besar sekali untuk mendengar aspirasi masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah-masalah itu terus yang memang tadi Anda sampaikan. Sebenarnya follow up-nya, apakah ini memang tidak dikerjakan kemarin-kemarin sehingga itu menjadi keluhan yang istilahnya ini sangat monoton sekali bagi kita yang mendengarnya. Kemudian yang poin terakhir di sini, bisa harapannya untuk dipercepat untuk APBD 2014 dan selanjutnya. Untuk kita harus menyapa dulu pemirsa dari Palangkaraya juga ingin bergabung bersama kita. Halo, selamat sore, Dialog Suara. Selamat sore. Ya, dengan siapa Pak? Sore. Pak Haris. Pak Haris di Palangkaraya. Oke, silakan Pak Haris. Palangkaraya Jalan Setaji. Jangan Setaji. Oke, silakan Pak. Selamat sore Bapak-bapak narasumber. Selamat sore, Pak Haris. Apa dibilang anggota dewan yang terhormat begitu ya, Pak, masyarakat kita di bawah. Tapi dalam hal ini mungkin saya hanya menyampaikan bahwa anggota DPR itu adalah corong daripada masyarakat, baik itu dari sangat bawah sampai daripada yang atasnya. Tapi kadang-kadang kenyataan di lapangan hanya bicara saja, tapi tidak ada realita yang benar-benar masuk, dan lagi kurang ketegasan. Kadang-kadang ada pemerintah yang istilahnya tidak dapat melaksanakan dengan baiknya, tapi anggota DPR cuma diam dan tidak mendengarkan atau melaksanakan apa yang menjadi aspirasi. Itu kadang-kadang saya melihat miris sekali, Bu. Bapak-bapak di situ juga, apalagi Palangkaraya, Katingan, istilahnya dapil-dapil yang secara ininya kan radiusnya dekat dengan ibu kota provinsi kan. Iya, betul. Tapi masih ada yang tidak terjamah mereka, apalagi saya dengar rises, ya itu kan ada anggarannya kan rises. Nah, apalagi yang harati itu, terus masalah Barigas. Barigas. Itu kan saya lihat kontrak-kontrak dengan melaksanakan program Harati itu, ngapain di koran-koran itu tidak ada manfaat, kenapa tidak cetak buku, dibagi ke sekolah. Ini malah cetak di media, ya buat apa? Pagi dibagi, siang jadi bungkus kacang, Pak. Itu saya lihat, belum yang lain tidak. Kita tidak merasa ada itu gitu. Iya. Coba bicara anggarannya saja. Mungkin bisa diperhatikan atau boleh di-cross check itu. Nah, terus yang saya ingin harapkan itu, kalian itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dipercaya Tuhan menjadi pilihan untuk mewakili kita-kita yang tidak ada apa-apanya ini. Mungkin itu saja sampaikan lebih, inilah saya mengharapkan lebih bagaimana anggota DPR itu, ya seperti yang bahasa kita masyarakat, anggota dewan yang terhormat. Selamat sore. Selamat sore Pak Haris. Terima kasih atas inputnya, nanti akan ditanggapi. Pak Rizal, silakan disambung apa yang telah saya potong tadi, nanti juga akan ditanggapi untuk Pak Haris tadi. Tadi akan terus diperjuangkan, kemudian fungsi dari DPRD untuk masalah anggaran juga tadi, untuk poin terakhir dari Pak Yulianto. Oke, baik, Pak Heru juga Anda menanggapi dari 2 penelpon kita, silahkan dari pihak Anda sendiri. Terima kasih Pak Yulianto dan Pak Haris. Jadi ini masukan informasi yang bagus buat kita sebagai wakil rakyat. Ada 3 hal juga yang perlu kita sampaikan di sini kepada masyarakat, bahwa pelaksanaan atau kewenangan atau tugas kita sebenarnya ada tiga hal. Yang pertama itu adalah kita juga harus terstruktur. Kedua, saya sepakat kita juga harus terukur. Yang ketiga juga kita harus teratur. Artinya apa? Dalam beberapa kesempatan saya juga menyampaikan kepada pihak pemerintah daerah bahwa perlu transparansi gitu. Bahwa apa yang sudah dilakukan dalam pembahasan maupun juga dalam program kegiatan itu harus disampaikan kepada masyarakat. Jadi apa yang selama ini sudah dilakukan melalui musrembang ataupun juga usulan-usulan melalui reses, itu kemudian sekalipun kita sampaikan dalam forum yang resmi di DPRD yang kemudian didengar oleh semua pihak, bahkan di situ ada SKPD yang harapannya akan menjadi rekomendasi prioritas pembangunan program-program. Tetapi kita juga berharap bahwa semua proses ini harus transparansi. Apa gunanya kemudian kita mengalokasikan untuk pembuatan website di masing-masing SKPD kalau hanya sekedar untuk profil. Kita berharap bahwasanya apa yang dijadikan program kegiatan di SKPD itu diinformasikan kepada masyarakat. Bahwasanya mereka yang sudah menyampaikan
keluhan, ya, menyampaikan masukan, itu sudah ditampung, diakomodir dalam suatu program yang memang tentu saja tidak semua program itu dilakukan harus pada saat 1 tahun itu, tetapi memang bertahap. Nah, saya memang berharap inilah yang menjadi media komunikasi, sehingga masyarakat ketika melihat bahwasanya informasi tahapan-tahapan yang harus dilakukan ataupun sudah yang dicapai oleh pemerintah daerah akan menjadi sesuatu yang, oh, ternyata wakil rakyatnya juga telah menyampaikan dan kemudian diakomodir oleh pemerintah daerah. Dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan, bahkan saya membuat sebuah web sendiri dari kalteng.com yang itu adalah sebuah kegiatan-kegiatan saya, ya, selaku wakil rakyat, dan kemudian bisa diakses oleh masyarakat. Bahkan yang tidak dimuat oleh media, saya juga sampaikan di situ. Disitulah saya juga bisa mendapatkan aspirasi masukan dari masyarakat. Ya, itulah saya kira ini media penting, karena tentu saja kalau hanya sekedar di liputan TVRI atau media lainnya, ini sangat terbatas sekali. Nah, saya sangat, ya, bersyukur kalau kemudian pemerintah daerah, terutama provinsi, itu turut serta membuat model transparansi anggaran yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun juga akan merasakan manfaat dari keberadaan anggaran itu. Iya, dan bisa kita simpulkan juga di sini bahwa sebenarnya ini semua sudah ditindaklanjuti, cuman karena proses itu kan berjalan cukup lama, tidak langsung jadi, akhirnya tidak secara terkesan ini hanya didengarkan saja, tidak diselesaikan atau hanya ditampung saja oleh Dewan. Ternyata ini semua sebenarnya sudah ditindaklanjuti oleh Dewan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Ini sebenarnya harus pemahaman yang cukup dalam sekali harus diberikan pada masyarakat bahwa apa yang mereka sampaikan sebenarnya sudah sampai disampaikan oleh Dewan. Sebenarnya seperti itu. Kalau tahu ya dalamnya Mbak Esti dan pemirsa, bahwasanya kami pun di Dewan, ya, bersama Pak Rijal dan rekan-rekan lainnya, dalam hal pembahasan tidak serta-merta menyetujui begitu saja. Bahkan dalam beberapa agenda sidang, termasuk sidang paripurna, kita pun juga melakukan instruksi-instruksi yang kaitannya anggaran itu selama tidak berpihak pada masyarakat, kita juga menyampaikan bahwasanya ini harus sesuai dengan aturannya, saya kira itu. Memang sangat sudah diperjuangkan sekali oleh para anggota Dewan kita. Baik, Pak Heru juga Pak Rizal, kita akan kembali lanjutkan perbincangannya, tapi kita harus break sejenak. Dan pemirsa, kami akan kembali dalam dialog suara setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya, dialog suara wakil rakyat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kembali ke ruang Anda, dan kita hari ini berbincang mengenai reses serap aspirasi masyarakat. Silakan kami kembali mengundang Anda di 053672345157 untuk menyampaikan aspirasi Anda para masyarakat Kalimantan Tengah dan pemirsa TVRI Kalimantan Tengah. Baik, kita lanjutkan ke Pak Heru lagi. Saya ingin bertanya di sini, apakah masih ada PR di masa persidangan terakhir di 2013 ini di Kabupaten Surian, Kotim ini yang belum terselesaikan pembangunannya, dan ini memang PR yang harusnya sebenarnya sudah tuntas gitu. Apakah masih ada dari pantauan Dewan? Iya, saya kira ini masih ada, terus ada ya. Karena tentu kayak infrastruktur ya, jalan Sampit Bagendang ya. Yang sebenarnya target 2013 selesai tapi tidak selesai gitu ya. Betul, walaupun ini misalkan kita juga bermitra dengan pihak swasta gitu, tapi memang progresnya belum menampakkan dari pihak swastanya. Saya mengapresiasi kepada pihak provinsi ya, dalam hal ini sudah melakukan program termasuk juga infrastruktur tersebut. Tapi untuk kayak misalkan Pelantaran, Parenggian, dan Antangkalang itu baru sebagian gitu. Walaupun kita kemarin juga berharap ada tambahan nanti di tahun-tahun berikutnya, sehingga ini juga akan menghubungkan antara akses ya dari Pelantaran, Parenggian, kemudian juga Antangkalang. Nah, ini juga menjadi akses utama karena di sana juga sangat penting. Oke, saya potong sangat pentingnya. Karena ada pemirsa yang bergabung dengan kita. Kita sapa dulu. Ya, halo, selamat sore. Selamat sore, ya. Pak Ibu. Dengan siapa, Pak? Dengan Idris Supriyadi. Iya, Pak Idris di Palangkaraya. Iya, silakan. Di Kabupaten Sumeneb, Pulau Madura. Oh, dari Sumeneb, Jawa Timur, Madura. Silakan, Pak Idris. Saya itu masa reses di DPR tingkat 1 provinsi. Saya ingin menggarisbawahi bagaimana Komisi Ekonomi Sosial Kultur dan dalam hak asasi manusia, sehingga masyarakat desa atau masyarakat dusun atau petinggi-petinggi dusun bisa mengaplikasikan Rio Kapitalis dengan sistem
pemberdayaan ekonomi pedesaan untuk mengangkat harkat martabat keluarga di sisi anak yang diadopsi, yang untuk meningkatkan keanggotaan hak asasi manusia yang 90 tahun di Afrika Selatan sudah meninggal dunia, 9 presiden Afrika Selatan, sehingga saya mengusulkan itu aja, pemberdayaan ekonomi pedesaan untuk mengangkat hak asasi manusia anak yang diadopsi. Bagaimana aplikasi-aplikasi di daerah pedalaman suku Dayak, suku Tani dan suku Asmat di daerah Kalimantan. Begitu saja Bapak Rizal yang saya tanyakan dan kawan-kawan penyiar di TVRI Kalimantan Tengah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Idris dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Terima kasih Anda sudah bergabung dan ingin mengetahui bagaimana pembangunan kita di Kalimantan Tengah. Mungkin ditanggapi dulu pemirsanya, nanti kita lanjutkan pembicaraan kita masalah PR tadi. Pak Heru terlebih dahulu, nanti disambung oleh Pak Rizal mengenai aplikasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kalimantan Tengah ini seperti apa, yang keterkaitannya dengan hak asasi manusia itu sendiri yang disampaikan oleh Pak Idris tadi. Bisa disampaikan dari Kalimantan Tengah seperti apa? Baik, jadi memang kita sekarang ingin membangun sebuah keterpaduan maupun juga partisipasi masyarakat dalam beberapa program pemerintah, ya. Dan termasuk tadi hal mengenai hak asasi manusia. Bagaimanapun itu adalah hak kita semua warga negara dimanapun, termasuk di Kalimantan Tengah, baik hak hidup maupun juga hak berkecukupan dalam hal ekonomi dan sebagainya, ya. Itu menjadi satu yang kita jadi unggulan lah untuk program-program itu, sehingga harapannya memang dalam bentuk aplikasi di masyarakat adanya kerukunan antar masyarakat gitu ya, itu terus dibangun sehingga ada komunikasi lintas elemen yang tumbuh di masyarakat itu sendiri. Bahkan kemudian kita ada namanya FKUB ya di provinsi, kabupaten, kota, yang menjadikan sisi kerukunan itu sebagai prioritas pembangunan ya, kerukunan umat beragama. Nah, selain itu juga masalah pemberdayaan perempuan. Kita juga bermitra dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan dalam konteks ini baru saja kemarin kita juga ada pembahasan ya Pak ya di legislatif, misalkan pengaruh utamaan gender. Nah, bagaimanapun ini nanti akan menjadikan upaya kita dalam rangka mengayomi ya keberadaan perempuan ya maupun juga termasuk juga perlindungan terhadap anak-anak. Nah, harapannya tentu saja pemerintah daerah dalam ini provinsi tetap berupaya untuk mengevaluasi program-program yang selama ini mengarah pada hak asasi manusia ya, termasuk juga bagaimana perlindungan hak adat dan sebagainya. Ini juga penting buat kita, sehingga nanti di masyarakat tentu akan mendapatkan ya upaya perlindungan yang maksimal gitu, keberadaan ya mereka dalam hal ya interaksi maupun juga komunikasi di masing-masing elemen. Iya, oke. Anda bisa menambahkan Pak Rizal seperti apa di Kalimantan Tengah? Mungkin dari masyarakat di daerah lain ingin mengetahui seperti apa kita punya ekonomi masyarakat dan juga hak asasi manusia. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Pak Idris, terima kasih Anda sudah berpartisipasi dan ini semoga bisa menjadi perbandingan dan bisa untuk pembangunan di daerah masing-masing. Baik, kita lanjutkan tadi untuk masalah PR nih Pak Heru tadi bahwa untuk infrastruktur sudah di daerah yang Anda sampaikan tadi pelantaran bahwa ini memang masih belum terselesaikan. Sebenarnya targetnya 2013 harus tuntas gitu kan Pak. Tapi di 2013 dipastikan ini belum tuntas gitu kan Pak ya. Terus selanjutnya apakah memang ini akan menjadi bahan di 2014 nanti agar segera selesai? Oh iya, tentu saja Mbak Esti. Jadi karena kemarin kita juga langsung meninjau ke sana, beberapa proyek di 2013 sudah dilaksanakan, tetapi tentu saja sebagaimana komitmen gubernur sebelumnya yang ingin menuntaskan jalan beberapa poros dari Pelantaran sampai Antangkalang, itu suatu hal yang patut kita apresiasi karena bagaimanapun nanti di tahun 2014 harapannya ada penambahan ya. Terus kemudian di tahun-tahun berikutnya juga sama gitu, sehingga nanti akses ke Antangkalang dengan mudah. Kalau saya rasakan betul kemarin dengan jalur darat, saya melintasi poros itu berangkat jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kurang lebih 12 jam kita lalui dengan beberapa ruas yang rusak, jembatan yang kemudian juga masih
sangat sederhana dibangun oleh masyarakat sendiri. Nah, itulah yang kami juga nanti tetap sampaikan, walaupun memang ada kewenangan yang sifatnya kewenangan provinsi maupun juga kabupaten. Ketika kewenangan provinsi, kami akan menyampaikannya di rapat paripurna ya, yang kemudian juga kami akan rekomendasikan ke SKPD terkait. Nah, kalau kemudian kewenangan kabupaten kita sampaikan kepada bupati atau yang mewakilinya, akan menjadi dasar supaya mereka memprioritaskan program-program itu di kabupaten. Oke, itu. baik. Karena itu akan ditunggu di 2014, semoga lancar. Oke, Iya, tidak lagi 12 jam, Pak ya. Oke, baik. Di Kasongan, Gunung Mas ataupun Palangkaraya, adakah masih PR yang sebenarnya harus tuntas di 2013 tapi belum tuntas? Mungkin kendalanya bisa disampaikan kenapa sampai tidak tuntas gitu. Oh, Silahkan. Anda bersama. terakhir, silahkan. Iya, jadi kami sih berharap sekali hasil reses ini menjadi bahan ya, maupun evaluasi buat pemerintah daerah provinsi dalam rangka untuk optimalisasi anggaran pemerintah daerah untuk kemanfaatan di masyarakat, sehingga nanti dalam hal penganggaran itu akan lebih memiliki makna yang dirasakan oleh masyarakat sendiri. Nah, selama perjalanan 6 hari itu saya bahkan mendapatkan sebuah pantun Mbak Esti, ya. Kalau makan harus rapi, jangan lupa sikat dan kumur-kumur. Kalau di Seruyan ada ikan pipi, kalau ikan jelawat ada di Kota Waringin Timur. Datanglah ke sana, pasti bawa itu kan buat tangannya. Oke, baik, terima kasih Pak Heru juga Pak Rizal atas perbincangan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk pembangunan di Kalimantan Tengah akan selalu meningkat. Dan pemirsa, kami akhiri dialog suara hari ini. Terima kasih atas Anda yang sudah bergabung bersama kami. Saya Esti Devitasari, sampai jumpa. Thank you.